Ya. Biar rezekinya terus ya, biar Iya. sehat terus. Sama-sama. Ampura wa besok amal dan Sukses deh Rira. Makasih ya, Tum. Sama-sama. Hai, perkenalkan nama gue Nindi. Halo semua, welcome back to another episode of Let's Talk. Aku Rani. Ya, halo, saya Taufik. Hai guys, gua Ima, kembali lagi di Let's Talk. Mungkin udah banyak yang nonton, jadi lanjut aja nonton. Jangan lupa like dulu, komen, sama subscribe. Halo guys, nama aku Puput. Halo semuanya, welcome back to Let's Talk bersama gue Rira. Halo guys, kali ini kita mau Let's Talk episode kesekian. Kenalin, nama gue Ripka. Kita mulai Let's Talk-nya. Yang paling gue kangenin masa kecil itu sih, yang paling hal-hal sederhana aja sih, paling kayak sama bokap gue gitu ya. Gue kan dulu deket banget gitu sama bokap gue, kayak tiap dia pulang kerja gitu ya, gue urutin gitu, gue cabutin ubannya, kayak hal-hal sederhana gitulah, kayak jalan-jalan gitu yang bikin gue kangen masa-masa kecil gue gitu sama bokap, gitu aja sih. Kangen me time berdua sama bapak. Soalnya dulu tuh kayak suka pergi ya motoran aja kemana gitu. Pernah, aku inget banget waktu itu tuh yang pokoknya lewat perpusnas, kayak nih di sini nih kalau misalkan kamu mau baca buku apa ngerjain apa, nanti misalkan kuliah skripsi bisa ngerjain di situ. Gitu-gitu lah, seru boy. Masa kecil, Masya Allah, masa yang penuh keindahan ya. Main sama teman-teman, mandi di kali gitu. Terus dia pulangnya kita godain anjing. Kita dikejar-kejar anjing. Nah itu tuh, kangen banget saya itu. Mungkin masa-masa free-nya kali ya. Dulu kan kalau misalnya pulang ke sekolah tuh gue jam 2, jam 3, jadi banyak masa free-nya. Main-mainnya sama teman-teman. Paling yang gue inget waktu kecil tuh gue sekeluarga, gue berlima. Gue, bokap gue, mak gue, adik gue. Itu kita selalu tiap minggu atau tiap 2 minggu sekali tuh jalan-jalan ke mall, spend waktu bareng-bareng. Either cuma makan doang atau main time zone kayak gitu-gitu. Terus sekarang kan udah pada gede-gede, udah punya kesibukannya masing-masing, jadi udah lama nggak ke mall main time zone gitu. Lumayan kangen sih. Yang gue kangen di masa kecil itu bisa jalan-jalan sekeluarga bareng sama kakak gue, mama gue, bapak gue, adik gue, terus pokoknya sekeluarga lah intinya gitu, yang jalan-jalan bareng. Kangen banget, karena sekarang kan udah gak bisa. Yang pertama itu aku kangen sama masa-masa kecil aku ketika bermain sama teman-teman. Terus kangen juga main sama papa aku ketika main sepeda. Kangen gak ngapa-ngapain. Itu. Dulu tuh gue pas lagi kecil gue tuh dulu kecil makannya tuh selalu dimut di dalam mulut. Di dalam mulut tuh lama banget. Dan sampai gue udah bosan sama yang di mulut gue ini, terus gue buang di guci, pajangan guci gitulah yang punya emak gue lupain di situ tuh kan. Udah sampai numpuk kali ya. Terus udah berapa hari kemudian lah, udah berapa minggu, tiba-tiba tuh muncul bau bangke gitu. Keluarga gue kan nggak ada yang tahu apa nih muncul bau bangkenya ini dari mana. Ternyata dari lepehan mulut gue. Jadi ya gitu, udah numpuk semua gitu loh di gucinya itu, bau bangke gitu. Gitu sih. Aku dulu pernah ceritanya kayak naik sepeda sama teman-temanku. Naik sepeda itu kayak yang nyari tanjakan tinggi agak curam. Itu jadi ngegoes ke atas biar kita seluncuran ke bawah gitu loh kak. Nah terus aku tuh kayaknya kesandung batu, kepleset batu gitu, jatuh. Tahu-tahu pas bangun sepedaku kebelah 2. Jadi pulang-pulang aku sama temanku ngegotong sepedaku, aku ngegotong setangnya, temanku ngegotong boncengan belakang. Cerita keluarga, ya keluarga sih yang tahu cuma kakak sih. Waktu itu yaitu saya ya nakal lah ya, ngambil buah milik Pak Haji lah bahasanya gitu.
Nah, Pak Haji ini terkenal galak tuh. Nah, saat saya ngambil, nah, ketika itu Pak Hajinya datang. Dia bawa golok. Karena terkenal galak, saya takut. Jadi saya di atas pohon ditungguin aja, saya begini-begini. Ampun Pak Haji, ampun. Nah, gitu. Nah, itu sampai sekarang masih ingat saya. Sampai mukanya Pak Haji itu pun saya ingat. Mudah-mudahan Allah, kalaupun udah meninggal, Allah terima amal ibadahnya. Ada. Dulu waktu kecil gue tuh kan selalu main sama adik gue ya. Ada adik gue di bawah gue pas kita tuh cuma beda sekitar 2 tahun kurang. Jadi kalau main pasti sama dia. Itu tuh kita dulu waktu kecil suka kayak petualangan gitu loh, yang kayak jalan kaki kemana, main. Pas pulang tuh mak gue kayak nanya, dari mana? Dari sini tuh, ternyata itu jauh. Dan lucu juga sih kalau diingat-ingat, karena kalau misalnya gue bayangin gue jalan segitu jauhnya sekarang, kayak gue udah ngeluh kali, capek banget gitu. Dan mak gue masih inget sih itu, cerita itu. Yang gue kayak ala-ala jadi Dora gitu kali ya. Jadi waktu itu kan gue posisinya masih SD gitu kan. Terus namanya anak-anak suka kadang males ngerjain ulangan gitu loh, yang kayak, jadi waktu itu gue lagi ulangan terus ngisinya ngasal, bener-bener kayak udah asal coret aja mau jawabannya apapun. Terus pas dibagiin mama gue ngecek, tiba-tiba ada satu pertanyaan yang kayak itu pada pertanyaan gampang tapi gue jawabannya salah. Jadi pertanyaan tuh kayak, kalau ketemu guru sebaiknya titik. Terus gue jawabannya, karena gue ngasal, jawaban gue itu mengumpat, kayak temu guru mengumpat. Setelah gue pikir-pikir, gue bego banget sih jawab itu, aneh gitu. Terus sampai sekarang masih kayak gitu, masih diingat-ingat sama kakak-kakak gue, kayak ngumpet lah kalau ketemu guru. Kocak banget anjir gitu. Ketika dipanggil sama orang tua, jadi orang tua aku itu lagi mandi. Nah terus emang posisi rumah aku tuh tingkat, dipanggil sama orang tua, disuruh apa gitu. Nah karena aku nggak dengar, aku nanya ke teteh, teh itu disuruh ambilin apa? Katanya disuruh ambil pisau. Ya udahlah tuh aku ambil pisau. Ternyata kata orang tua aku, kok ambil pisau sih, tolong ambilin rinso bukan pisau, ngapain ngambil pisau ke kamar mandi? Iya, pertama aku ada beberapa, tapi yang pertama pasti karena aku pernah berenang di kobakan semen. Itu paling lawak sih, karena dulu aku main di kobakan semen itu sampai bikin rambut aku dan kulit aku merah-merah dan rusak rambut aku. Sampai harus ke salon berkali-kali. Yang paling ditakutin sih dulu pas lagi kecil, lagi berenang ya. Waktu dulu tuh pernah kayak iseng-iseng gitu kan ke kolam berenang yang paling dalam gitu. Terus akhirnya nggak nyampe kali ya, kepleset, tiba-tiba tuh kayak mau hampir tenggelam gitu aja. Untung di samping gue tuh ada bapak-bapak, ya gue langsung sigap aja sih, gue pegang tuh bapak-bapak, jadinya nggak jadi mati. Aku udah hampir 2 kali pernah mau mati tenggelam. Yang pertama itu pas TK, emang anaknya ceroboh aja gitu, jadi kayak udah tahu belum bisa berenang, nyebur aja, main nyebur aja, nggak bawa ban, nggak pakai pelampung juga. Tapi habis itu berenang lagi. Terus kalau yang kedua itu tenggelamnya karena ban buat renang itu kan maksimal paling 2 orang ya, buat 1 orang lah ban, kayak ya ban yang buat 1 orang gitu. Itu sama aku dan teman-temanku ngisi 5 orang. Ya udah aku banyak kebalik, aku di paling bawah. Tapi akhirnya masih selamat sih. Ini sampai sekarang bisa di sini masih hidup. Naik motor sih. Waktu itu saya nggak suka ngebut, takut ngebut lah gitu. Tapi pada saat itu temen yang udah bisa naik motor itu bawa saya ngebut gitu. Nah kebetulan tuh motor kagak ada remnya. Akhirnya kita nyusruk bareng-bareng berdua ke sawah. Itu deh. Itu sampai sekarang saya ingat juga tuh. Jadi itu takut, tapi saya kalau ingat ya Allah sampai segitunya gitu. Mungkin nonton film Nemo. Gara-gara nonton film Nemo tuh gue jadi takut laut sebenarnya. Dulu tuh waktu kecil ada satu momen gue nonton Nemo di TV sendirian, duduk gue doang depan TV.
kayak face to face sama TV gitu. Terus nggak ada yang ngejelasin ke gue kalau itu tuh bohongan. Pas momen si bapaknya Nemo dimakan sama ikan tuh kan mulutnya nganga gitu ya. Nah itu tuh ternyata bikin gue takut sampai sekarang. Dan gara-gara itu dulu adik gue suka nakutin gue kalau di kamar mandi. Dia bilang di bak kamar mandi gue ada ikan pausnya, kan kurang ajar ya. Jadi agak lucu sih kalau diinget, tapi gue jadi takut. Jadi talasophobia sampai sekarang. Ini kali ya, mungkin lebih ke waktu itu gue punya om agak jauh. Jadi kayak siapanya padeh gue gitu. Nah gue tuh dulu waktu kecil ngeliatnya kayak serem banget gitu. Sampai ada momen kumpul keluarga tuh gue gak mau keluar kamarnya saudara gue karena ada om gue ini. Kayak bener-bener takut banget, setakut itu gak mau ketemu. Tapi sekarang kan karena udah gede kayak ngapain gue takut sama orang kayak gitu, padahal gue sering ketemu orang-orang serem gitu, lebih serem dari dia emang gak ada apa-apanya gitu. Jadi kayak aneh dan ngakak aja gitu kenapa dulu gue takut. Dikejar sama ondel-ondel. Dulu aku takut banget sama ondel-ondel. Waktu ke warung itu aku ketemu sama ondel-ondel, terus aku lari banget sekencang-kencangnya sampai gemeteran. Oke, aku dulu takut banget sama serangga. Tapi sekarang aku nganggapin serangga itu lucu, imut, dan gemas. Kalau nggak serangga, aku suka banget sama hamster. Bahkan FYP aplikasi aku semua tentang hamster dan serangga-serangga. Apalagi laba-laba ya, ini juga lucu banget loh. Kalian harus cek loh. Ada laba-laba yang matanya lucu banget. Hal-hal sederhana yang waktu dulu gue pas masih kecil paling main air kobangan gitu ya, yang ya nggak bisa gue lakuin lagi pas lagi udah gede. Ya malu nggak sih ya, gitu doang sih. Mungkin seharian main PS sama main komputer sekarang udah nggak bisa. Alasannya karena sibuk kerja dan kerja. Hal sederhana, kembali lagi ya, kalau saya itu masa kecil jarang di rumah, kita main tuh sama teman-teman. Saya kangen sama teman kecil saya ya, entah mereka semua ada di mana ya, 1-2 orang sih masih bisa dihubungi gitu. Artinya ada momen di situ kita ngumpul bareng, terus kemudian ada aja kenakalan tuh, entah gangguin anjing, nyolong buah, ngompas orang lah, jambret orang, kayak gitu-gitu tuh. Cuman ya itu kenakalan ya, intinya ada hal-hal lucu di situ yang saya jadi inget terus gitu. Kemana-mana pakai baju bebas. Dulu tuh kalau sekolah kan ada seragamnya ya. Terus gue ngeliat kayak bokap gue atau ngeliat kakak-kakak sekitaran gue tuh kayak, kok dia sekolah tapi bajunya bebas, nggak pakai seragam. Gue seragamnya ini doang gitu. Terus setelah dijalanin ya udah biasa aja. Malah pengennya ada seragamnya, jadi bingung outfit sekarang gara-gara bebas. Gitu. Mungkin ini kali ya, punya barang-barang elektronik sendiri kayak laptop, handphone. Karena dulu kan waktu kecil gak dibeliin laptop, gak dibeliin handphone gitu. Kayak orang dewasa tuh, kayak kakak gue waktu itu, karena gue ngeliatnya dia udah dewasa, dia punya laptop, dia punya handphone sendiri, sedangkan gue enggak gitu. Tapi sampai sekarang alhamdulillahnya bisa kebeli itu semua sendiri, jadi sampai sekarang masih happy banget. Karena dulu kecil kan gak bisa. Mungkin dulu waktu kecil itu aku sering main HP, tapi pakai HP teteh terus. Sering berantem juga cuman gara-gara hal HP, dan sekarang aku bisa pakai HP aku sendiri ya. Dan terus aku pengen main bareng papa lagi sih. Main entah itu main hal apapun, cuma sekarang udah gak ada. Yang paling pengen aku lakukan yang dari masa kecil itu adalah kumpul sama keluarga. Dulu aku sebulan sekali selalu kumpul sama keluarga aku, tapi sekarang udah gak pernah kumpul selama 2 tahun karena salah satu masalah. Itu sih. Paling mau bilang ini aja sih ke mama, makasih udah jadi garda terdepan buat anak-anaknya, udah bisa berperan sebagai ibu dan ayah juga untuk anak-anaknya gitu. Anjir, kok jadi nangis. Udah sih,
Ya tanpa doa mama Nindi nggak bisa sampai ada di titik saat ini, mulai dari menyelesaikan pendidikannya secara tepat waktu dan bisa kerja di lingkungannya yang nyaman juga. Udah gitu aja sih, sehat-sehat terus ya Ma, sampai Nindi sukses nanti, karena Nindi masih butuh peran seorang ibu sampai sukses nanti. Udah gitu. Buat ibu sama bapak, makasih. Susah ya ngegedein aku karena aku anaknya banyak ya rewel lah mungkin ya. Makasih, aku cuma berharap semoga bapak sama ibu umurnya dipanjangkan, jadi terus bisa ngelihat perkembangan diriku sampai nanti mungkin aku udah di fase yang nikah tinggal sendiri. Semoga nanti ibu sama bapak masih bisa lihat. Akhirnya saya jadi orang tua juga yang punya anak, yang saya harus merawat, menjaga anak-anak saya. Di situ saya langsung teringat, oh ternyata jadi orang tua seperti ini. Begitu besar jasa mereka ya. Sampai ya ketika saya nakal dulu, nah saya lihat lagi anak-anak saya, oh seperti ini. Wajar mereka itu karena sayang ya. Sayangnya mereka kepada kita itulah yang membuat kita jadi, oh mereka itu marah karena sayang, bukan benci. Mungkin ini yang terjadi ya, akhirnya saya menyadari begitu besar pengorbanan mereka kepada kita semua gitu ya. Cuma ya saat ini saya hanya bisa mengenang jasa mereka saja, karena mereka sudah nggak ada berdua gitu loh. Beruntunglah kalian yang masih punya orang tua, sayangi mereka, cintai mereka, hormati mereka. Insya Allah jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Terima kasih sudah mau pergi jauh-jauh dari rumah untuk papa, karena pasti capek lah, kemana-mana tuh harus segini capeknya gitu nyari uang untuk orang lain gitu kan kasarnya. Terus kayak semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Terus buat mama, gue sama nyokap gue tuh deket banget, kayak ngomongnya lu gue juga di rumah, jadi nyantai parah. Paling yang gue harapin, yang gue mau bilang sama nyokap gue selain makasih, minta maaf karena terlalu banyak dosa dan salah yang gue lakukan. Sekedar membantah aja itu kan udah, mungkin hati nyokap gue udah terluka banget ya. Jadi maaf dan terima kasih, semoga sehat selalu dan bisa melihat aku, melihat Ika sukses sampai kapanpun. Amin. Lebih ke mau bilang makasih aja sih, maksudnya bisa ngurus gue sampai dewasa, bisa sabar gitu, karena sekarang gue tuh kan juga mau jadi orang tua kan, kayak baru mau jadi orang tua aja udah kayak ngerasa lumayan berat gitu loh. Tapi orang tua gue bisa sabar, bisa sabar ngurusin gue dari kecil sampai dewasa gitu. Sebenarnya aku nggak tinggal sama orang tua. Aku itu dari kecil tinggalnya sama uaku, sama abang aku, sama kakak-kakakku. Karena ayahku meninggal dari waktu aku umur 5 tahun. Dan ibu aku itu, aku nggak deket sama ibu dari balita. Jadi aku cuma bisa ngucapin terima kasih banyak buat aku, buat kakak-kakak aku yang udah mendidik aku sampai dewasa, terus sudah sabar juga sama kelakuan nakal aku, sama sikap keras kepala aku. Semoga sehat-sehat selalu buat kalian. Terima kasih banyak. Untuk kedua orang tuaku, untuk oma opaku, untuk Uti aku terutama ya, Uti Atung. Aku mau bilang thank you banget, udah selalu support aku, udah selalu ngajarin aku pengalaman-pengalaman kecil yang bikin aku tuh sadar kalau hidup tuh kayak gini ya, kalau kerja tuh kayak gini ya. Terus juga terima kasih gitu, udah selalu percaya sama aku, nggak pernah ngejudge aku, udah selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik buat aku. Itu sih. Maaf ya guys, kalau aku banyak salah. Halo. Ya. Ma, makasih ya Ma. Apa?
Iya, Nindi mau bilang makasih aja. Apa makasih apa? Enggak, udah nggak apa-apa. Ini lagi ngonten Nindi, mau bilang makasih aja gitu. Udah ngerawat Nindi dari kecil gitu sampai gede. Udah gitu doang sih. Nggak apa-apa, ini lagi ngonten aja. Lagi ngonten. Ya Allah, aku berdoa. Biar ini tuh rezekinya banyak duitnya. Iya, Sehat-sehat terus, jodoh yang baik. iya, ya udah ya. Kantor buat kantor. Iya, ya udah ya. Ya. Biar rezekinya terus ya, biar ini Iya. sehat-sehat terus. Iya, ya udah ya, Ma. Ya. Halo, assalamualaikum. Mbak. Nggak apa-apa, ini bapak lagi ngapain? Bapak lagi ngapain? Bapak lagi di mana? Di rumah? Lagi di rumah atau Enggak, saya cuma mau bilang saya sayang sama bapak sama ibu. Udah itu aja. Ya, makasih, maaf mengganggu waktunya ya Pak. Assalamualaikum. Halo, Pak. Halo Bapak. Bapak lagi apa? Lagi kerja, emang kenapa? Mau bilang I love you, Ika sayang Bapak. Mau bilang I love you, Ika sayang Bapak. Oh. Terus? Udah itu aja. Apa nggak mau ngomong apa gitu? Bukan, aku lagi kerja namanya. Oh, ya Ika cuma bilang itu doang. I love you Bapak, sehat-sehat, panjang umur. Udah sayang. Dadah Bapak. Ya. Hati-hati ya. Iya Pak. Halo, assalamualaikum. Salam, di mana Put? Wah, apa kabar? Baik, Puput di mana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Wak. Wak, Di mana Put? Hah? Puput minta maaf ya kalau misalnya ada salah. Kenaon gitu? Sama mau bilang makasih udah rawat Puput. Sama-sama. Ampura wa getok amal dan ngagoda Puput. Sehat-sehat ya Wak di sana. Syukur. Iya, Wak. Ya udah sehat-sehat ya, Wak. Makasih banyak. Syukur seksing benar gawe. Iya, Wak. Wak. Iya. Ya udah, Wak. Assalamualaikum. Halo Atung. Atung ada Uti nggak Atung? Ada Uti nggak? Utik bobo tuh dah. Ya Uti bobo ya. Nanti aja sekali lagi. Oh, nggak, aku paling mau ngasih tahu ke Atung aja sih. Ini aku mau ngomong sesuatu sama Atung. Thank you udah ngerawat Rira waktu kecil Atung. Sama Uti juga bilangin makasih. Oke. Terus makasih juga udah ngajakin Rira jalan-jalan terus. Iya dulu ya Jan. Rira di mana nih? Lagi di kantor. Oh ya, ya udah. Sukses deh Rira. Makasih ya Tung. Sama-sama. Ya. Dadah. Dibilang Nuti nanti ya. Siap. Dadah. Dadah Tung. Nikmati masa-masa sekarang aja sih. Kalau misalnya sewaktu-waktu kangen pas masih kecil atau pas zaman-zamannya harmonis sama keluarga, dinikmati lah waktu-waktu bonding itu, karena jujur pasti akan kangen sih. Kayak masa-masa jalan sama keluarga, jalan sama nyokap, bokap kayak gitu. Semoga orang tua kalian juga bisa kalian tetap sayangi apapun keadaannya. Jangan ngerasa keluarga kalian adalah keluarga yang tidak tepat untuk kalian, karena ketika kita sudah ditempatkan satu keluarga ya berarti itu yang paling tepat untuk kita dari Yang Maha Kuasa. Gitu guys. Terima kasih.
Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman kalian. Thank you. Teman-teman, thank you banget yang udah nonton Let's Talk. Jangan lupa nih kalau misalkan kalian ada saran kita mau Let's Talk apa lagi, kalian bisa langsung komen aja. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka konten-konten kita ya. Thank you, see you. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!